Halo semua, nama saya Mzali Umar. Nah, seperti yang kalian lihat dari judul video, ya video ini tentang bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri kita agar bisa berbicara di hadapan umum atau yang biasa kita sebut dengan public speaking. Nah, sebelum kita mulai, mari kita cari tahu tentang arti dari public speaking itu sendiri. Dari salah satu sumber yang saya dapatkan, singkatnya, public speaking itu adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan kelompok orang. Nah, jadi poin pentingnya, public speaking itu ya berbicara di hadapan orang lah. Contohnya kayak presentasi di depan kelas, pidato, ceramah, dan sebagainya. Nah, itu arti dari public speaking itu sendiri. Nah, masalahnya, yang kita sama-sama tahu, masih banyak dari kita yang masih merasa takut berlebih, atau grogi, atau merasa tidak nyaman lah ketika harus dihadapkan dengan berbicara depan umum atau public speaking itu sendiri. Contohnya ya kayak saya. Jadi dengan membuat video ini, hitung-hitung latihan lah, sedikit membiasakan diri untuk berbicara depan umum. Meskipun secara tidak langsung karena ini ya video. Nah, back to the topic. Alasan yang sering terdengar dari kita-kita atau mereka-mereka yang masih merasa takut atau kurang nyaman ketika dihadapkan dengan public speaking, kebanyakan ya karena kurangnya percaya diri. Nah, karena itu, saya di sini akan berbagi tips yang saya gunakan juga agar setidaknya bisa membuat sedikit lebih percaya diri lah ketika kita dihadapkan dengan public speaking. Yang pertama, kuasai materi atau kuasai topik atau apapun yang akan kita bicarakan nanti di halayak ramai. Karena ketika kita sangat amat paham pada suatu topik yang akan kita bicarakan, itu tuh kayak nge-boost kepercayaan diri kita untuk tampil gitu, untuk berbicara depan umum. Yang kedua, kenali audiens. Maksud dari kenali audiens, kita harus tahu kita itu berhadapan dengan siapa gitu, berbicara dengan siapa agar seenggaknya nanti kita bisa mempersiapkan dahulu. Kayak nanti kita ngomongnya kayak gimana, terus tata bahasanya kayak gimana, terus kalau mau ngelawak-lawakannya kayak gimana. Nah, itu tuh penting. Nah, kalau semua udah lengkap, ya kita tinggal tampil aja sesuai dengan apa yang kita persiapkan sebelumnya. Yang ketiga, jaga mindset atau pola pikir. Nah, ini nih, hal yang terpenting dari semuanya. Karena apa? Karena ketika kita dihadapkan pada suatu ketakutan untuk berbicara depan umum, kita malah lebih sibuk pada takutnya gitu daripada mempersiapkan diri kita sendiri. Mempersiapkan apa yang akan kita bicarakan atau apapun itu. Kita itu kadang lebih fokus ke hal-hal yang malah belum tentu terjadi gitu. Meskipun itu sulit ya, dan terkadang saya pun masih sering begitu. Cuman, bagaimanapun juga, kita itu harus berusaha sebisa mungkin untuk mengalihkan fokus kita lebih fokus ke persiapannya daripada ke overthinkingnya, ke ketakutan kita. Nah, itu penting sih. Nah, yang terakhir ini agak sedikit out of topic, cuman agak penting juga sih, tentang bagaimana cara kita agar bisa didengarkan dengan baik oleh orang lain, yaitu dengan belajar mendengarkan. Kenapa? Karena saat kita berbicara itu kan kita didengarkan oleh orang lain ya. Dan yang saya percaya ya kita gak akan bisa didengarkan dengan baik kalau kita gak bisa mendengarkan orang lain dengan baik juga. Dengan belajar mendengarkan kita juga jadi tahu gitu apa yang orang lain butuhkan agar bisa didengar dengan baik. Kayak cara ngomong kita kayak gimana, terus tata bahasa kita kayak gimana. Dan kita juga bakal ngerti gitu bagaimana agar kita didengar. Dan kita juga bakal paham bagaimana cara bersikap atau berbicara agar bisa diterima oleh orang gitu. Ya gitu sih. Dan ingat satu hal, fake it until you make it. Sekian, saya Mzali, terima kasih.